Halo murid-murid sekalian, bertemu lagi bersama saya di sini untuk membahas pelajaran-pelajaran SMA. Kemarin kita sudah membahas hidrokarbon di kimia dan dinamika rotasi di fisika. Sekarang kita masuk ke matematika wajib, yaitu induksi matematika. Mungkin untuk beberapa dari kalian, gurunya melewatkan bab ini karena mungkin dirasa belum saatnya. Karena dulunya ini masuk di kelas 3 semester 2. Tapi kurikulum 2013 jadinya di kelas 11 semester 1 bab 1. Apa itu induksi matematika? Induksi matematika adalah prinsip pembuktian di mana untuk suatu pernyataan, misalkan saja kita simbolkan pernyataan PN yang diberikan untuk setiap bilangan bulat di mana N lebih besar dari suatu bilangan bulat A, kita dapat membuktikan bahwa PN ini benar dengan cara menjalankan dua langkah ini. Pertama, kita harus membuktikan bahwa PA benar. Berarti untuk A ini dimasukkan ke dalam P, itu nilainya benar. Lalu kedua, kita membuktikan bahwa K plus 1 benar dengan asumsi kejadian K benar. Tentu saja K-nya harus lebih besar sama dengan A. Jika dua syarat di atas terpenuhi, maka PN benar untuk semua N yang lebih besar dari A. Nah, kita akan melihat bagaimana cara menggunakan prinsip induksi matematika ini dalam 5 soal yang sudah disiapkan. Baiklah, ini soal pertama kita dari 5 soal. Dalam 5 soal yang akan kita bahas, 3 diantaranya saya akan membahas tentang aljabar, rumus aljabar. Soal keempat nanti tentang masalah faktor atau pembagian. Dan yang di soal kelima adalah tentang pertidaksamaan yang bisa dibuktikan dengan induksi matematika. Oke, sekarang di soal pertama kita minta membuktikan bahwa jumlah semua bilangan ganjil itu sama dengan N kuadrat, untuk N lebih besar sama dengan 1. Cara membuktikannya seperti tadi yang sudah dijelaskan. Langkah pertama kita adalah membuktikan untuk N yang diberikan paling kecil, yaitu N sama dengan 1. Berarti sebelah kiri ini hanya 1 saja, sedangkan sebelah kanan 1 kuadrat atau 1 juga. Berarti ini pernyataan pertama benar. Sekarang yang kedua, kita akan diminta membuktikan PK plus 1 benar. Asumsinya yang di atas ini formulanya benar untuk N sama dengan K, berarti itu sampai 2K-1 sama dengan K kuadrat. Untuk membuktikan PK plus 1 benar, berarti PK plus 1 itu harus sama dengan K plus 1 kuadrat, dimana PK plus 1 itu adalah 1 tambah 3 tambah 2K-1 untuk yang K tadi, ditambah 2 kali K plus 1 kurang 1 sama dengan K plus 1 kuadrat.
Sekarang dengan asumsi yang sudah kita punya di sini, bahwa ini itu sama dengan K kuadrat, berarti yang di sebelah sini bisa kita ganti dengan K kuadrat. Kalau kita teruskan yang ini berarti 2K plus 2 kurang 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Atau K kuadrat plus 2K plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Kalau kalian lihat di sini, ini sama, ini sudah sama. Ini kalau kita kuadratkan, ini K kuadrat plus 2K plus 1. Jadi ini juga sudah benar. Maka kesimpulan kita adalah Pn benar untuk semua N yang nilainya lebih besar sama dengan 1. Ini untuk soal pertama kita lanjutkan ke soal yang kedua. Oke, ini soal kedua, masih tentang aljabar. Jadi di sini kita diminta membuktikan bahwa jumlah bilangan kubik sampai N pangkat 3 itu rumusnya akan sama dengan N kuadrat kali N plus 1 kuadrat per 4. Apa yang harus kita lakukan? Sama dengan yang tadi, yaitu pertama, kita membuktikan untuk N yang paling kecil. Oh ya, ini harusnya N lebih besar sama dengan 1 lagi. Jadi di sebelah kiri itu hanya 1 pangkat 3, 1. Sebelah kanan 1 kali 1 tambah 1 kuadrat per 4. Ini 2 di kuadrat 4. Bisa dicoret, berarti 1 sama dengan 1. Langkah kedua, kita akan membuktikan untuk PK plus 1. Berarti kita asumsikan dulu untuk N sama dengan K, sehingga 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 sampai K pangkat 3 itu sama dengan K kuadrat kali K plus 1 kuadrat per 4. Baru kita lanjutkan ke P K plus 1, yaitu PK plus 1 harusnya memenuhi K plus 1 kuadrat kali K plus 1 plus 1, berarti di sini plus 2 kuadrat per 4. Sekarang kalau misalnya kita jabarkan PK plus 1 lagi, berarti ini 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah K pangkat 3 tambah K plus 1 pangkat 3. Harus sama dengan yang ini, tapi karena sama tidak saya tulis dulu. Lalu dengan asumsi yang sama, ini bisa kita ganti dengan ini. K kuadrat kali K plus 1 kuadrat per 4 tambah K plus 1 pangkat 3 sama dengan lagi. Lalu K plus 1 nya saya faktor ke depan, berarti K plus 1 kuadrat dikali K kuadrat per 4. Kalau ini difaktorkan K plus 1 kuadrat, berarti sisa K plus 1 saya kali dengan 4 per 4 langsung, tambah 4 kali K plus 1 per 4, atau K plus 1 kuadrat dikali K kuadrat plus 4K plus 4. Lalu ini jadi per 4. Ini masih sama, ini masih sama. Kalau saya lanjutkan ke sebelah sini, maka itu K plus 1 kuadrat. Sedangkan yang ini mirip dengan nomor 1 tadi, ini K kuadrat plus 4K plus 4, dimana kalau difaktorkan itu akan menjadi K plus 2 kuadrat per 4. Ini ternyata sama persis dengan sebelah kanannya, maka nomor 2 ini juga benar, dan rumus tersebut berlaku
untuk semua n lebih besar dari 1. Jadi ini untuk soal kedua kita lanjutkan lagi ke soal berikut. Baiklah, ini soal ketiga kita, masih tentang aljabar. Namun di sini kita berhadapan dengan bentuk yang sedikit berbeda karena ada bentuk sigma di situ. Jadi kita minta membuktikan bahwa sigma tersebut sesuai dengan rumusnya untuk n lebih besar sama dengan 0. Jadi perbedaan dengan dua soal sebelumnya, sekarang kita diberikan dalam bentuk sigma, dan n-nya seperti kalian bisa lihat mulai dari 0. Kalau mulai dari 0, maka kita akan membuktikan langkah pertamanya untuk n sama dengan 0. Karena untuk nilai terkecil n yang mungkin. Tapi sebelumnya kita buka dulu ini, supaya kalian bisa lihat bagaimana merubah sigmanya. Berarti ini adalah untuk a pangkat 0 tambah a pangkat 1 tambah a pangkat 2 sampai a pangkat n. Ini adalah definisi dari sigma a pangkat i. Dari i sama dengan 0 sampai n. Ini sama dengan yang di atas. Oke, kita mulai pembuktiannya. Langkah pertama, kita membuktikan bahwa untuk n sama dengan 0. Karena n di situ yang terkecil adalah 0. A pangkat 0 sama dengan A pangkat 0 tambah 1. Berarti A pangkat 1 dikurang 1 per A kurang 1. A pangkat 0 itu 1. Sedangkan di sini kelihatan bahwa ini A kurang 1 per A kurang 1. Jadi itu 1 sama dengan 1. Benar. Sekarang yang kedua, kita akan buktikan untuk N sama dengan K plus 1. Seperti biasa kita akan asumsikan N sama dengan K-nya harus benar. Berarti A pangkat 0 tambah A pangkat 1 sampai A pangkat K itu sama dengan A pangkat K plus 1 kurang 1 per A min 1. Sekarang kita akan buktikan untuk P K plus 1. Berarti A pangkat 0 plus A pangkat 1 tambah sampai A pangkat K dan A pangkat K plus 1 itu sama dengan A pangkat K plus 2 min 1 per A kurang 1. Seperti biasa juga yang ini bisa kita rubah ke bentuk yang ini. Berarti A pangkat K plus 1 kurang 1 per A min 1 tambah A kali K plus 1 sama dengan A pangkat K plus 2 kurang 1 per A min 1. Sekarang kalau misalnya kedua ruas ini saya kalikan dengan suku A minus 1, yang di depan tetap hanya hilang saja. Menyebutnya berarti A pangkat K plus 1 kurang 1 tambah A min 1 kali A pangkat K plus 1. Ini sama dengan A pangkat K plus 2 kurang 1. Lalu kalau kita lanjutkan sedikit lagi, ini AK pangkat plus 1 kurang 1 tambah A kali A pangkat K plus 1. Berarti itu A pangkat K plus 2. Sedangkan yang di belakang ini hanya minus 1 saja. Min 1 kali A pangkat. Sekarang kalau misalnya kalian lihat di sini, ini sama sini hilang. Sehingga yang tinggal adalah A pangkat K plus 2 min 1 sama dengan A pangkat K plus 2 min 1. Maka pernyataan ini terbukti benar juga untuk P K plus 1. Jadi kesimpulannya adalah pernyataan benar untuk semua N lebih besar dari 0. Oke, ini soal ketiga kita. Berikutnya kita akan lanjutkan ke soal tentang faktor atau pembagian.
Baiklah, ini soal keempat. Seperti yang dibilang tadi, ini adalah soal tentang pembagian. Tapi masalahnya dibuktikan dengan induksi matematika lagi. Jadi kita diminta membuktikan rumus pernyataan 7 pangkat 2 n-1 dapat dibagi 48 untuk semua n yang lebih besar dari 1. Seperti biasa, langkah pertama kita buktikan untuk n sama dengan 1. Berarti 7 pangkat 2 kali 1, 2 kurang 1 sama dengan 49 kurang 1, 48. Jelas ini habis dibagi 48. Benar. Terus yang kedua, kita diminta membuktikan untuk PK plus 1. Berarti 7 pangkat 2 kali K plus 1 kurang 1 habis dibagi 48. Sebelumnya asumsi kita adalah untuk n sama dengan K berarti 7 pangkat 2K kurang 1 dapat dibagi 48 atau habis dibagi 48. Nah, berbeda dengan soal-soal sebelumnya, agak tricky untuk membuktikan soal ini karena kalian harus melihat apa yang harus dilakukan terhadap apa yang kalian punya. Seperti kalau di soal ini, kalau ini kalian masukkan berarti itu 7 pangkat 2K kali 7 pangkat 2 kurang 1. Sekarang 7 pangkat 2 itu 49. Sedangkan jika kalian ingin mendapatkan minus 1, kalian bisa mendapatkan itu dari 49 tambah 48. Ini kalau dijumlah minus 1. Sekarang kalau ini kita faktorkan yang bagian sini, berarti kalian akan mendapatkan 49 kali 7 pangkat 2K minus 1 ditambah 48. Sekarang kalau kalian lihat bentuknya, ini tadi menurut asumsi kita habis dibagi 48. Bilangan yang habis dibagi 48 dikali 49 jelas habis dibagi 48. Lalu dijumlah dengan 48 jelas akan tetap habis dibagi 48. Maka ini nyatanya benar. Jadi rumus tersebut terbukti untuk semua n yang lebih besar dari 1. Oke, berikutnya kita masuk ke soal terakhir tentang pertidaksamaan. Kita sampai di soal kelima. Jadi kita diminta membuktikan bahwa 2 pangkat n lebih besar dari n untuk setiap n yang lebih besar sama dengan 1. Mungkin ini lebih sulit lagi dari yang nomor 4 tadi. Jadi kalian harus benar-benar berkonsentrasi penuh saat melihat soal yang ini, karena memang ini pembuktiannya benar-benar harus kalian pikirkan baik-baik supaya bisa mengerti. Maka pertama, kita buktikan lagi untuk n yang paling kecil, n sama dengan 1. 2 pangkat 1 lebih besar dari 1. Ini jelas benar. Angka 2, kita diminta membuktikan untuk 2 pangkat K plus 1 itu harus lebih besar daripada K plus 1. Sebelumnya, asumsi kita adalah 2 pangkat K itu lebih besar dari K adalah pernyataan yang benar. Untuk lebih memudahkan, K ini saya pindah ke sebelah kiri.
supaya kalian punya satu sisi yang 0. Oke, dengan asumsi ini kita lanjutkan dari yang atas. Sama, yang atas juga semua yang ada di sebelah kanan saya pindah ke sebelah kiri. Sekarang 2 pangkat K kali 2 kurang K kurang 1 lebih besar dari 0. Sekarang dengan asumsi kita yang tadi, bahwa 2 pangkat K lebih besar dari K, maka kalau misalnya 2 pangkat K di sini kita gantikan dengan K, maka dia akan lebih kecil dari ini. Jadi yang ini tetap dulu. Gantikan dengan, kalau misalnya 2 pangkat K-nya diganti dengan K, maka itu jadi K kali 2, 2K kurang K kurang 1. Ini 2K kurang K berarti K kurang 1. Sedangkan yang ini tetap 2 kali 2 pangkat K kurang K kurang 1. Sekarang yang di sini, untuk K yang nilainya lebih besar sama dengan 1, maka K-1 ini pasti lebih besar dari 0. Maka 2 pangkat 2K kurang K kurang 1 ini lebih besar dari 0. Dengan prinsip ketidaksamaan, kalian bisa mengatakan bahwa awal sama akhir itu bisa langsung digabungkan. Jadi 2 pangkat 2K min K min 1 itu lebih besar dari 0. Karena ini sudah lebih besar sama dengan 0, berarti itu sama dengan memenuhi yang K di sini, maka kita bisa katakan bahwa pernyataan kedua ini benar. Jadi sekali lagi, rumus tersebut, atau bukan rumus karena itu ketidaksamaan, berarti pernyataan tersebut, kesimpulannya, benar untuk nilai N yang lebih besar dari 1. Jadi ini untuk yang soal-soal induksi matematika. Silakan diberi like jika kalian jadi tambah mengerti setelah menonton video ini. Di subscribe untuk mengetahui update-update selanjutnya. Dan kalau kalian ada yang mau ditanyakan, silakan tambahkan di komentar. Terima kasih sudah menonton.